Oke, people, kita akan membahas bab ketiga, yang dimana kita akan membahas tentang piramida nutrition dari Eric Helms. Nah, jadi di sini teman-teman akan mengetahui nih, kira-kira mana nutrisi yang paling penting, kemudian itu seberapa lama kita makan, kemudian waktu makannya jam berapa, kemudian suplementasi penting atau enggak. Kalian akan bisa memprioritaskan salah satu nutrisi yang bakal kalian konsumsi atau yang bakal kalian gunakan gaya hidupnya seperti apa. Oke, kita akan langsung bahas aja untuk yang pertama ya teman-teman. Behavior dan juga lifestyle teman-teman. Karena dari keseluruhan piramida nutrition ini akan berpengaruh tentang yang namanya adalah kebiasaan dan juga gaya hidup kalian yang biasa kalian pakai. Karena kekonsistenan dari semua nutrisi ini akan bullshit dan tidak ada ketika kita tidak melakukan hal yang paling utama ini. Jadi berinti dan berimbas dari semua piramida nutrition ini adalah faktor kebiasaan dan juga gaya hidup kalian. Jadi pada intinya apapun yang kalian lakukan paling penting adalah kekonsistenan yang kalian lakukan. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama teman-teman, yaitu adalah, nah ini ya teman-teman, energy balance. Energy balance ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali ketika kalian ingin menentukan program bulking atau program cutting. Yang dimana ini adalah bulking itu untuk memperbesar massa otot ya teman-teman, menaikkan berat badan. Pada dasarnya kalian harus mengetahui berapa sih bang untuk kenaikan jumlah berat badan yang cocok untuk kalori masuknya. Nanti kalian itu akan ada surplus ya, kalori dan juga defisit ya. Nah teman-teman harus tahu berapa sih kalori yang masuk ketika kita surplus kalori, berapa sih kalori yang masuk ketika kita defisit kalori. Tapi sebelum ini kalian harus tahu ada yang namanya BMR teman-teman. Nah, BMR itu adalah basal metabolic rate yang dimana kalian harus mengetahui pembakaran kalori pria itu berapa, pembakaran kalori wanita itu berapa. Untuk dirata-ratakan, pria itu membakar kalori 2000 sampai 2500 loh teman-teman. Ya, ini pria ya. Jadi kalian itu untuk sekedar hidup doang kalian membakar kalori sebanyak ini. Karena sejatinya pada saat pergerakan otot itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah otot lurik atau otot rangka. Yang kedua itu adalah otot halus, otot yang bergerak dengan sendirinya, dan terakhir adalah otot jantung. Setiap pergerakan otot itu pasti akan adanya pembakaran kalori. Kalau kita berbicara tentang otot rangka, bang kalau otot rangka nggak digerakin nggak akan ngebakar, betul sekali. Tapi ada otot halus dan otot jantung, yang dimana ketika otot halus ada stimulus dari makanan seperti lambung dan juga usus, dia pasti akan bergerak. Kalian tidak bisa mengatur itu. Ketika bang saya makan jengkol, jangan dong, jangan dicerna, itu tidak bisa. Atau jantung kita berhentikan, jantung berhenti dong, jantung nggak bisa. Jadi ketika ada pergerakan yang namanya itu adalah otot ya, otot baik otot lurik ya, otot lurik atau rangka ya, kemudian otot halus ya, dan juga otot jantung. Nah, ini akan berimbas kepada pembakaran kalori yang namanya basal metabolic rate teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah wanita. Kalian harus tahu, wanita pun membakar kalori cukup lumayan banyak ya, ada di angka 1000 ya sampai dengan 1500 teman-teman untuk pembakaran kalori per hari untuk sekedar hidup saja, tidak melakukan apapun, tidak olahraga. Karena saya udah bilang ini adalah basal metabolic rate rata-rata manusia cuman untuk hidup, menggerakkan otot halus dan juga otot jantung, otot yang tidak dapat dikontrol oleh otak kita atau mind kita. Jadi ini adalah rata-rata patokan kalori yang harus kalian gunakan untuk program nutrisi yang kalian ingin berikan kepada tubuh kalian. Evolin, that's my evolution.